Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas C mata kuliah Kode Etik Psikologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi promosi psikolog, peran, tugas, bidang, dan jenis psikolog. Hasil diskusi ini oleh kelompok 3 dengan beranggotakan Sania Salsabila, saya sendiri, Vina Yoginoviana, Azura Desliana, dan Samuel Batubara. Yang pertama ada pengertian psikolog. Psikolog merupakan orang yang profesional atau yang terlatih pada bidangnya, berfokus pada pikiran dan perilaku seseorang. Orang yang profesional yang terlatih pada bidangnya, maksudnya di sini adalah psikolog mempunyai bidang-bidang tersendiri dan lebih rinci, seperti nanti dijelaskan di jenis-jenis atau bidang-bidang dari psikolog tersebut. Salah satu cara untuk membantu pelayanan pasien adalah dengan menggunakan psikoterapi yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau kondisi mental yang terganggu dari pasien maupun kelompok. Peran psikolog itu yang pertama ada melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif di sini adalah tindakan pencegahan yang dilakukan agar tidak menimbulkan gangguan ataupun tidak menimbulkan masalah nantinya kepada individu dan juga kelompok. Yang kedua ada diagnosis. Diagnosis di sini adalah identifikasi atau menentukan dan menetapkan jenis gangguan atau masalah yang ada pada klien, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga ada mengetahui penyebab. Penyebab dari mengapa seseorang berperilaku seperti ini dan seperti itu merupakan salah satu peran dari psikolog. Dan juga seseorang yang mengalami gangguan yang berdampak pada kesehatan mental itu harus dicari penyebabnya, dan psikolog harus mengetahui penyebab dari mengapa terkena gangguan mental pada individu tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh psikolog itu ada dua. Yang pertama ada wawancara psikologis dan psikotes. Kemampuan atau pengetahuan dari psikolog mengenai wawancara dan observasi haruslah dimiliki oleh seorang psikolog, karena wawancara dan observasi merupakan salah satu kemampuan yang khusus bagi psikolog untuk mengetahui dan menggali informasi yang lebih dalam kepada klien maupun kepada kelompok. Dan psikotes yang bertujuan untuk menilai kemampuan intelektual pengidap gangguan kesehatan mental. Dan juga ada tes proyektif seperti tes kepribadian. Yang kedua ada psikoterapi atau konseling. Psikoterapi atau konseling dapat dilakukan untuk menangani kesehatan mental seseorang. Beberapa jenis dari psikoterapi ada terapi kognitif, interpersonal, ataupun humanistik, dan dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Oke, baiklah, saya Azura akan menjelaskan mengenai bidang dan jenis psikolog. Yang pertama itu ada psikolog industri dan organisasi. Di dalam psikolog industri dan organisasi, terdapat mempelajari perilaku di tempat kerja, membantu menyaring karyawan terbaik untuk posisi tertentu, meningkatkan produktivitas karyawan di organisasi suatu perusahaan, membuat suatu program pelatihan bagi karyawan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Vina Yoginoviana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu psikologi sosial. Yang pertama itu adalah menelaah perilaku dan pola pikir masyarakat. Yang kedua itu sikap, penilaian, dan hubungan interpersonal masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah menangani perilaku agresif yang dapat muncul di kelompok masyarakat. Dan yang kedua itu adalah psikologi klinis. Nah, psikologi klinis adalah mendiagnosa serta merawat pasien yang menderita masalah kesehatan mental. Kehilangan spesifik bidang kesehatan mental anak-anak, remaja, dan dewasa. Yang psikoklinis ini mendiagnosa dengan menggunakan psikoterapi dan konseling, mempelajari kepribadian seperti introvert, extrovert, analytical, dan kreatif. Value yaitu honesty, service, sama trust.
Baik, perkenalkan, nama saya Samuel Batuara. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan dapat ikut serta dalam membuat instruksi dan strategi untuk mengajar. Sebagian besar psikologi pendidikan juga mempelajari mengenai bakat dan masalah kemampuan belajar seseorang, serta bagaimana faktor sosial, kognitif, dan emosional berpengaruh pada kemampuan belajar seseorang. Di mana kita harus tahu kapan harus berkonsultasi ke psikolog. Di sini ada 4 bagian kapan kita harus berkonsultasi ke psikolog. Pertama itu ketika kita mempunyai masalah keluarga atau hubungan sosial yang kurang baik, maka kita dapat berkonsultasi ke psikolog. Dan yang kedua, ketika kita mengalami fobia yang sering gelisah berlebihan, kita dapat berkonsultasi ke psikolog. Dan ketiga, mengalami stres, merasa tak berdaya, kehilangan minat terhadap hal yang kita sukai, itu kita bisa berkonsultasi juga ke psikolog. Jika aktivitas terganggu seperti susah makan dan susah tidur, kita dapat berkonsultasi juga ke psikolog. Ketika kita sudah mengalami masalah-masalah yang tersebut, kita segera bertemu atau berkonsultasi psikolog supaya mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.